Selamat sore Sobat IDX semua. Ya, selamat sore Sobat IDX Maluku dan Sobat IDX se-Indonesia. Ya, pada sore hari ini kita akan live, kita akan program kami yaitu IDX Talk. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal produk investasi syariah, khususnya di saham dan sukuk ya, saham syariah dan sukuk. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ya, kita akan berdiskusi dengan Bapak Andri Wicaksono ya, dari Otoritas Jasa Keuangan dari OJK sebagai Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah di OJK. Ya, sambil kita menunggu dari pasar modal syariah untuk join. Ya, mungkin kali IDX Talk kali ini kita lebih banyak kan berbincang tentang saham syariah dan sukuk ya, yang barusan ini yang sekarang sedang ditawarkan oleh pemerintah. Oke, saya akan coba ajak join dari pasar modal syariah dengan Pak Andri. Ya, semoga koneksinya lancar ya. Mungkin Sobat IDX yang di Maluku tahu semua ya, sekarang hujan-hujan terus. Semoga dalam diskusi ini kita bisa lancar jaringannya, sehingga diskusinya tidak terkendala. Suara saya terdengar dengan jelas? Ataukah apakah kurang jelas atau bagaimana? Oke, belum bisa di-invite, saya coba lagi. Oke, saya lihat akunnya sudah join, tapi saya coba invite. Oke, terima kasih konfirmasinya, suara saya jelas ya. Oke, kasih. Oke, masih nunggu terkoneksi. Harap bersabar, Sobat IDX semua. Oke, ya, masih coba menunggu. Oke, saya sudah invite, tapi mungkin ada kendala teknis sedikit, masih belum bisa join dari pasar modal syariah OJK. Oke. Oke, mungkin nanti kalau Sobat EDX ada yang mau bertanya, silahkan langsung drop pertanyaannya. Oke, masih unable to join. Oke, saya coba. Oke. Ya, mungkin untuk Sobat EDX semua, sambil menunggu dari Pak Andri Wicaksono untuk bisa join dengan live kita kali ini, mungkin Sobat EDX sudah ada yang beberapa tahu tentang produk-produk pasar modal syariah ya, pasar modal yang syariah, jadi ada saham syariah, ada sukuk, obligasi syariah juga itu termasuk sukuk. Nah, nanti itu yang kita akan bahas, kita akan tanyakan langsung, kita diskusikan langsung dengan Pak Andri Wicaksono sebagai Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah OJK. Ya, kita akan ulas sedikit, kita akan ulas itu saham syariah seperti apa, sukuk itu seperti apa, yang sekarang sedang ditawarkan oleh pemerintah nih, sukuk seri 13 ya, sukuk retail seri 13. Selamat sore Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bisa join. Tadi sempat terkendala soalnya Pak. Iya, saya coba cari di apa namanya di line tuh nggak muncul live-nya. Oke, tapi sekarang sudah bisa Pak. Saya kira ini masalah jaringan di sini, soalnya di Ambon Pak mungkin setiap hari ini hujan non-stop Pak, jadi sinyal kadang-kadang hilang-hilang. Saya takutnya dari kami nih. Oh gitu. Iya, semoga lancar lah kali ini Pak. Ya, santai aja. Ya, Pak Andri gimana kabarnya? Sehat Pak? Aman di Ngomong-ngomong sana ini Pak? video saya jelas gak? Apa gelap ya? Gelap ya? Video jelas.
Enggak sih. Halo. Iya, kayaknya jaringan juga ya, ada unsur jaringan juga ya. Ya, sempat, sempat terputus sebentar tadi. Oke. Video Bapak jelas, suara Bapak jelas. Jadi saya rasa tidak ada kendala lagi nih Pak. Aman Pak ya. Siap, kalau gitu. Ya, Pak Andri. Gimana kabarnya nih? Maluku hujan tadi katanya. Ya, hujan deras Pak. Ini udah seminggu lebih ini nonstop Pak hujannya. Luar biasa. Pak Andri gimana? Teman-teman di sana di OJK sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat semua, Mas. Alhamdulillah. Kita memang ini Amin. sekarang full WFH nih. Oh iya Full iya iya. WFH, ya kan karena kemarin Pak Hmm, Gubernur menyatakan kita harus PSBB full lagi. PSBB. Ya, Iya. cuma emang di pasar modal ada dampaknya nih ternyata nih. Dampaknya hari ini jelas sekali Pak ya, terlihat ya. Dampaknya langsung, dampaknya. Langsung ya. Ya begitulah di Coba pasar nih, modal ya. kita tanya aja ke teman-teman follower kali Mas ya. Ada yang tahu Ya, ya, nggak ya. berapa indeks hari ini? Siap, siap. Oke, Pak Andri, tadi saya sudah perkenalan dikit tentang Bapak sebagai Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah di OJK, Pak ya. Dan Ya, tema kita hari ini adalah tentang kita mau mengulas tentang produk investasi syariah, khususnya di saham syariah dan sukuk, ya Pak ya. Jadi mungkin hari ini kita ya. akan lebih banyak berdiskusi di sana, Pak. Kita mohon pencerahan dari Bapak sebagai Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah di OJK. Ini pasti yang megangnya lah istilahnya nih, Pak ya. Oke. Uh, Mungkin Pak bisa kasih gambaran kita sedikit sih, Pak. Mungkin sebelum masuk ke produknya kita mau minta gambaran sedikit tentang perkembangan pasar modal syariah sekarang ini dan kira-kira potensi ke depannya seperti apa, Pak? Ya, kita mulai aja ya, Ya, teman-teman IDX Maluku dan teman-teman semua follower dari IDX Maluku dan Pasar Modal Syariah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin sedikit sharing nih karena beberapa ini yang lagi highlight memang. Jadi hari ini, seperti tadi saya bilang di depan, memang tadi pagi ada trading halt ya, di Ya, mana betul. bursa sempat sempat kita tutup sebentar. Karena memang mengalami penurunan sekitar 5%. Nah, memang itu wajar karena memang eh, Jakarta kemarin sudah diumumkan melakukan PSBB kan gitu ya teman-teman ya. Iya, PSBB betul. full balik kedua sehingga dan semua kantor di Jakarta mayoritas berarti harus mulai tutup kembali. Nah, sektor-sektor Hmm. yang akan terdampak ya cukup banyak di sana sehingga tadi investor mungkin mengindikasikan hal yang kurang baik sehingga pada lepas semua. Seperti itu. Jadi sehingga Iya, karena banyak yang jual, hukum penawaran permintaan ya turun seperti itu. turun. Nah, pertanyaan lagi adalah apakah syariah terdampak? Oh, nah jawabannya ya pasti karena Pasti pasar itu. modal syariah sudah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia. Ya, Begitu. Nah, tapi kita perlu panik nggak? Nah, seperti itu kali ya. Memang yang perlu ditanyain biasanya hmm. teman-teman investor nih, wah, saya gimana nih? Harus cut loss atau gimana kan gitu ya. Nah, Ya, sebenarnya ya. tergantung pada apa namanya trading plan teman-teman. Jadi teman-teman Hmm. tadi harus memposisikan sebagai apa. Teman-teman kalau posisinya sebagai investor panjang, malah harusnya saat ini merupakan malah bagus. Tunggu aja sampai karena yang Ya, namanya bursa nggak mungkin begitu turun tiba-tiba langsung naik tuh nggak mungkin. Biasanya dia ada ya, ada 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 cooling down dulu, ya. sideway dulu sebentar baru dia mungkin naik. Nah, itu merupakan kita tunggu aja nih harusnya untuk teman-teman yang Hmm. memang investor jangka panjang. Ya, Kemudian ya, buat ya. teman-teman yang trader seperti apa teman-teman trader kan di pasar modal saya juga boleh trader ya Mas ya. Nah, itu Ya, teman-teman ya memang tadi sudah sejak tadi pagi harusnya sudah cut loss dan sebagainya. Nanti tinggal masuk lagi ya, kalau ya. memang market memungkinkan. Model-model seperti itu, Mas. Nah, tadi Ya. pertanyaan terkait dengan bagaimana sih perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia. Nah, sama sebagai bagian dari industri pasar modal Indonesia, pasar modal syariah Hmm. juga sejalan. Karena kalau kita lihat indeksnya misalnya ada IHSG, ada indeks ISI, indeks saham syariah Indonesia. Ya. Dalam tahun ini juga pergerakannya sama, Mas.
Jadi kalau saya lihat ini sejak awal tahun sampai dengan year to date ya, ini IHSG juga sempat cukup minus nih sekarang kita nih 16%-an dan isi juga mirip-mirip seperti itu. Memang kita sekarang lagi turun begitu. Cuma bukan berarti kemudian turunnya kalau teman-teman lihat grafiknya teman-teman, kemarin turunnya kan paling mantap itu turunnya di bulan Maret ya. Ya, Maret itu mulai. Nah, turun di bulan Maret tapi sebenarnya sudah mulai naik lagi. Naik lagi, Dengan ya. kebijakan bahwa ekonomi tetap jalan bersama dengan protokol COVID. Nah, dengan adanya sekarang nih kemudian PSBB lagi, ya wajar kalau turun lagi. Nanti juga pasti akan Iya. naik lagi. Kan seperti itu, Mas ya. Nah, cuma Iya, iya, sebenarnya iya. saya ada yang menarik nih, teman-teman. Saya tadi coba dilihat beberapa tahun ini. Kita nih sebenarnya mengalami beberapa kali, ya kalau kita ngomong krisis ya coba krisis lah ya bahasa gampangnya ya. Iya, Di tahun iya, 2008 kita mungkin ngalamin Indonesia ngalamin krisis gitu ya. iya, Kemudian iya. 2015 kemarin juga sedikit krisis dan mungkin sekarang ada lagi 2020. Nah, saya coba summary-kan nih teman-teman dari beberapa sektor-sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ternyata ada beberapa sektor yang sebenarnya cukup kuat sebenarnya dalam menghadapi krisis kalau saya lihat. Iya, Nah, kalau misalnya contoh nih tahun 2008 yang lalu, 2008 yang lalu sektor consumer itu memang turun tapi tidak terlalu dalam dibanding yang lain. Sama juga iya, iya. sektor keuangan turun juga sih 2008 tapi tidak tidak turun dalam-dalam juga. Hal Iya, iya. kemudian di tahun 2015 beberapa sektor juga masih bisa bertahan Mas seperti consumer, Iya, iya. properti, finance sama perdagangan juga bertahan. Kalau saya lihat data di sini ya. Nah, yang sekarang 2020 sebenarnya consumer pun masih tutup bertahan. Iya. Apa selain consumer ada mining juga cukup mulai naik lagi kan Mas ya. Mining sekarang Iya, iya. kemudian ada Mining, finance dan agriculture. kemudian perdagangan. Jadi memang sebagai investor walaupun teman-teman investor syariah tetap harus mempunyai analisa-analisa untuk memilih mana-mana sektor yang baik yang bisa teman-teman investasikan. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi kalau pasar modal syariah sebenarnya perkembangannya sejalan dengan perkembangan pasar modalnya sendiri, Pak ya. Ya, Kalau kenapa bisa tadi tidak saham sejalan? syariah. Karena tadi 60% saham yang ada di bursa itu sebenarnya kategorinya sekarang syariah. Syariah, Sehingga ya. mayoritas saham yang ada di bursa memang udah syariah. Sehingga Iya, iya. pergerakannya pasti sama dengan IHSG. Mungkin di sana Oke. banyak juga teman-teman yang berpikiran bahwa oh yang sama saham syariah itu cuma 30 karena JII-nya 30 gitu Mas ya. Nah, ternyata sudah Iya, iya, empat iya. ratusan loh. Iya, Seperti itu. 400-an. Memang sebenarnya banyak sekali yang masuk kategori Banyak saham banget. syariah gitu kan, ya. Kalau 400-an itu udah banyak sekali pilihannya, jadi investor nggak usah istilahnya nanti takutnya pilihannya sedikit atau masih ragu-ragu ini perusahaannya masuk kategori syariah atau enggak usah khawatir, banyak pilihannya ya. Banyak pilihan, Pak ya. Banyak. Ya, Iya. Hmm. Oke Pak, nah dalam kondisi sekarang nih Pak, kondisi pandemi ini kan sekarang kita banyak masyarakat yang menjadi ragu-ragu nih mau mulai investasi, apakah sekarang momen yang tepat, khususnya untuk misalnya berinvestasi di produk-produk investasi di yang produk investasi syariah Pak. Gimana hmm. Pak tanggapannya? Apakah sekarang ini momennya bagaimana Pak untuk mulai berinvestasi di produk syariah? Ya. Nah, untuk ngomongin momennya yang pas di saat pandemi ini, teman-teman harus tahu dulu kondisi dirinya masing-masing karena beda nih saya sama Mas juga Oke. beda mungkin teman-teman yang lain Iya, juga iya. beda. Betul. Tujuannya apa? Bedanya harus menentukan dulu. Saya ini berinvestasi untuk apa? Hmm. Kalau teman-teman investasinya jangka pendek, misalnya pedagang lah tadi ya, trader ya. Ya. Ya sekarang begitu kemarin tadi sudah pagi sudah cukup jatuh ya akan cut loss pasti. Cuma Ya, kepikirannya ya. beda kalau teman-teman adalah investor jangka panjang. Bisa jadi malah tadi pagi malah banyak yang ambil. Karena pada udah Iya. minus lumayan kan, hampir 7% rata-rata tadi itu saya Iya. pagi saya lihat jam 10-an tuh 7%-an, 6% Iya. lah. Hampir 7% dikit lah gitu ya. 5% juga ada. Banyak juga yang malah ambil. Kenapa? Karena dapat diskon seperti diskon di mall kan gitu ya Mas ya. Diskonnya Betul, Pak, betul. besar kan begitu ya. Jadi memang tergantung pada dirinya masing-masing nih. Teman-teman harus menentukan dulu saya ini berinvestasi untuk apa. Apakah jangka pendek atau jangka panjang sehingga itu bisa
dampaknya beda, tindakan yang harus kita lakukan beda, gitu Mas. Ya, ya, ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Mungkin saya sedikit share sedikit kali ya. Saya Ya, ini ya. terus terang kalau saya berinvestasi ini lebih kepada jangka panjang. Ya, ya. Nah, mungkin mungkin karena memang saya nih kami ini di OJK tidak boleh beli saham, sehingga kami Hmm. bolehnya belinya adalah reksadana. Yang saya lakukan Ya, apa? Yang saya lakukan itu mekanismenya adalah mengkombinasikan antara produk yang mempunyai risiko tinggi dengan risiko rendah. Yang saya lakukan seperti itu, ya, ya. Mas. Dan saya selalu Hmm. menerapkan yang namanya rebalancing. Rebalancing itu keseimbangan. Saya selalu begitu. Jadi kalau saya Ya, lagi sekarang ini malah turun-turun, saya juga punya porsi yang memang apa namanya produk-produk yang berisiko. Misalnya ya, reksadana yang saham, reksadana seri saham nih. Malah ya. saya bisa jadi saya jual nih reksadana yang pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, saya jual belikan reksadana Hmm. saham. Nah, sama nih Oke. teman-teman investor juga begitu. Teman-teman investor yang mungkin jangka panjang bisa juga menerapkan hal itu. Jadi teman-teman punya dua produk, satu yang Hmm. beresiko cukup rendah dan yang satu beresiko tinggi. Misalnya nih ya, Hmm. misalnya clearnya saya punya duit sekitar 10 juta deh misalnya. Kemudian saya ini adalah investor jangka panjang. Saya ini masih Ya, ya. muda, ya saya asumsikan kalau masih muda berani berani beresiko lah ya gitu ya. Oke Hmm. leh, Hmm. mekanismenya adalah 50-50. Berarti di awal Hmm. itu teman-teman 5 juta belikan reksadana yang mungkin pasar uang, reksadana syariah pasar uang Hmm. risiko rendah. 5 jutanya lagi belikan saham syariah. Kan begitu ya. Nah, Iya, apa iya. yang terjadi kalau misalnya turun seperti ini? Nah, itu kita rebalancing. Berapa kekayaan saya di saham dan berapa kekayaan saya di reksadana pasar uang. Nanti, Ya. kalau beli banyak yang reksadana pasar uang, sahamnya turun, ini bisa dijual reksadana pasar uang, pindah belikan saham. Berarti teman-teman sudah membeli saham dengan harga murah. Itu biasanya sih saya yang sederhana saja. Oke. Banyak Iya, teorinya, iya. cuma saya terus terang memilih yang sederhana, Mas. Iya, iya. Karena pada dasarnya kalau investasi ya harus senyamannya kita juga kan, Pak ya. Kalau terlalu Hmm, ribet kadang-kadang nanti udah nggak sederhana lagi, bingung sendiri malah nanti. betul. Karena itu Iya, iya. tadi, kadang-kadang banyak juga teman-teman follower yang bertanya, "Waduh, bagaimana Mas Andri ini market lagi turun dan pusing." Lah, pertanyaan saya, jangan sampai berinvestasi ini merusak kegiatan sehari-hari. Itu yang bahaya tuh malah Betul. tuh. Kenapa? Iya, Karena iya. Betul, pikirannya betul. lari ke sana. Oh, bursa turun dan sebagainya. Ngapain? Kecuali memang teman-teman hidup dari pasar modal. Misalnya, oh saya ini Iya, memang iya. mendedikasikan semua uang saya di pasar modal. Berarti teman-teman adalah pedagang. Iya, Seperti iya, iya. layaknya pedagang yang ada di pasar. Berarti memang Hmm. teman-teman hidup dari pedagang. Memang teman-teman harus tahu nih bagaimana kondisi pasar. Kondisi Iya, pasarnya iya. turun, berarti segera cut loss dan sin rugi. Tapi kalau teman-teman bersantai, bisa Iya. jadi teman-teman sifatnya santai kayak saya. Jadi kan kegiatan Nah, investasi ini ya santai, iya, iya, betul. santai saja gitu. Kalau saya begitu, Iya, Mas. iya. Betul, Pak, betul. Ya, jadi di dalam kondisi sekarang ini sebenarnya sebenarnya masih potensinya masih ada, masih besar. Cuman memang ada harus beberapa yang kita harus lakukan ya strategi ya Pak ya. Ya tadi misalnya kalau salah satunya rebalancing tadi kalau dalam kondisi sekarang kita melakukan rebalancing portofolio kita, betul Pak ya. Betul, Nah, rebalancing nah, portofolio. dari tadi kita bicara ini Pak tentang saham syariah nih takutnya ada pendengar yang belum ngerti nih maksudnya saham syariah itu apa sih? Apakah benar-benar mengikuti prinsip-prinsip syariah atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa tolong jelaskan sedikit Pak tentang produk saham syariah ini Pak dan regulasinya tuh Oh iya seperti iya apa iya. sih Pak? Hmm. Iya iya iya. Ya, jadi gini teman-teman, saham itu merupakan kepemilikan atas suatu perusahaan. Kan begitu ya, Ya, saya mulai dari saham dulu nih ya. Dan kalau memang kepemilikan perusahaan itu memang seperti teman-teman punya usaha, persis seperti usaha. Misalnya apa? Ada yang toko kelontong dan sebagainya, itu persis sama. Kalau ya, toko ya, kelontong kita sudah semakin besar, kita lebih mudah menerbitkan saham dengan menggunakan punya PT, kan berarti ada ya, sahamnya. Persis, dan itu sebenarnya
ya sudah syariah. Syariah sekali ya namanya. Saham itu sudah sangat syariah sekali. Kenapa? Ya, Karena memang kepemilikan atas suatu usaha. Apapun usahanya. Nah, lah sekarang bedanya apa Mas Andri antara saham yang syariah dengan saham konvensional? Sehingga OJK menerapkan nih perbedaannya, ada yang masuk lolos syariah, yang enggak. Nah, memang kita ada 3 kriteria. Yang pertama adalah satu, benar kita punya usaha tertentu benar, tapi perlu dilihat dulu usahanya apa. Kalau usahanya bertentangan dengan syariah, ya mohon maaf nggak bisa sahamnya sebagai saham syariah. Contohnya, betul, betul. misalnya saya punya usaha tapi usahanya untuk kegiatan jual beli minuman keras misalnya. Ya, Ya mohon maaf, itu usaha. ya, Tapi kalau dari sisi syariah nggak boleh. Kenapa? Karena menjual miras kan begitu nih. betul, betul. Nah, ada Ya, ya. beberapa kegiatan yang memang dalam syariah tidak bisa diterima. Yang pertama tadi, menjual belikan minuman dan makanan yang haram. Yang kedua, Ya, ya. yang kedua apa contohnya? Adalah perbankan yang konvensional. Kenapa? Karena kan jual belinya ada bunganya di sana dan itu riba, dalam Ya, syariah nggak bisa. Kemudian betul. apalagi? Usaha asuransi yang konvensional. Kenapa? Karena menjual belikan resiko. Itu juga syariah tidak boleh. Nah, Ya, beberapa kemudian rokok mungkin. Usaha rokok karena ya, ya. banyak mudorotnya. Nah, di luar itu sangat banyak sekali kegiatan usaha yang memang dalam syariah juga aman. Contohnya apa? Contohnya, oh, kita ini usahanya jualan makanan lah, makanan apa? Snack macam-macam. Ya boleh, nggak ada masalah dalam syariah. Kayak gitu. Ya, ya. Saya ini transportasi, ya boleh juga nggak ada masalah, kan gitu ya. Jadi jauh lebih Ya, banyak bidang-bidang usaha yang memang tidak bertentangan dengan syariah. Itu yang pertama, Mas. yang Yang pertama itu, kedua, oke. masih ada lagi, yaitu apa? Rasio hutang berbasis bunganya dibanding dengan total asetnya tidak boleh lebih dari 45%. Dalam Oke. syariah itu tidak boleh kebanyakan utang bahasanya. Hmm, hmm. Tidak boleh terlalu banyak utang. Kenapa? Kebanyakan utang. Prinsipnya bagaimana sih kok nggak boleh banyak utang gitu ya? Ya prinsipnya adalah kalau kita berusaha jauh lebih Hmm. baik apabila menggunakan dana kita sendiri, modal kita sendiri. Kenapa? Ya, ya. Karena kalau kita gagal, minimal kita tidak menzolimi pihak lain. Misalnya Ya, ya, nih, ya. saya Betul, betul. punya duit, saya punya modalnya 70, saya butuh untuk modal usahanya 100, berarti saya 30-nya saya pinjam, kan begitu Mas ya? Ya, ya. Begitu 100 saya jalan, kemudian ternyata gagal nih usahanya, kan begitu nih. Apa yang Hmm. dilakukan? Yang paling yang harus saya lakukan adalah saya kembalikan yang 30 buat orang lain. 30 itu. Kenapa? Biar saya Ya, jangan dolim kepada orang lain. Gitu. ya, ya. Oleh karena itu ada aturan dari Dewan Syariah Nasional, utang berbasis bunganya tidak boleh lebih dari 45%. Itu Oke, oke, yang oke. kedua dibanding dengan total aset ya. Itu yang kedua tuh, syarat yang kedua. Masih ada satu syarat satu lagi, yaitu apa? Yaitu adalah pendapatan non halalnya tidak boleh lebih dari 10%. Oke. Gitu. Banyak yang bertanya, loh, berarti dalam saham syariah juga masih ada dong pendapatan non halal. Ya, Betul, ya. saya jawab. Kondisi sekarang masih ada yang apa namanya pendapatannya non halal. Pendapatan non Betul. halal. Kenapa? Karena kita kondisi saat ini di Indonesia memang secara lembaga keuangan masih banyak konvensionalnya dibanding syariahnya. Sehingga apa? Sehingga kayak saya, terutama misalnya saya atau teman-teman bisa jadi pertama, oh gaji dari yang kita dapat dari perusahaan bisa jadi kerjasamanya sama bank konvensional, kan begitu ya? Hmm. Ya, ya. Bank juga perusahaan juga begitu rata-rata, misalnya saya punya perusahaan tapi saya pengen syariah tapi supplier saya itu pakainya bank konvensional. Ya udah deh saya buka juga Hmm. rekening bank konvensional. Rata-rata Betul, betul. begitu. Nah, selama kita punya rekening bank konvensional itu sekecil apapun kita pasti punya yang namanya pendapatan bunga. Dan pendapatan Ya, bunga itu tergolong sebagai pendapatan non halal dalam sisi syariah. ya, ya. Begitu Mas, saya pernah ngecek tuh, ada nggak sih perusahaan di Indonesia yang tidak punya pendapatan bunga? Ada,
Contohnya adalah perusahaan yang biasanya mau bangkrut itu biasanya gitu tuh. Tapi kalau perusahaan normal biasa, umum, dia rata-rata pasti punya rekening di konvensional. Itu kondisinya Iya, saat ini. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sangat wise dengan memberikan toleransi masih adanya diperbolehkan pendapatan non halal sebesar 10% maksimalnya. iya, Begitu, iya, iya. Mas. Kalau sudah lolos Oke, tiga-tiganya itu, sahamnya termasuk saham syariah dan iya, diterbitkan iya. oleh OJK setahun 2 kali. Oke. Tahun 2 kali Pak ya, itu berarti dievaluasi begitu Pak ya? Betul, dievaluasi. Kita Hmm. selalu lihat nih, dari tahun ini seperti apa, begitu. Hmm. Karena mungkin kan ada beberapa perusahaan juga, kan namanya perusahaan kan kondisinya berubah-ubah juga kadang-kadang kan Pak ya. Mungkin dia nambah Betul. lini bisnis baru atau perubahan lini bisnis, takutnya yang tadi yang dari masuk kategori syariah jadi nggak ke syariah, seperti itu Pak ya, Iya, atau biasanya perkembangan begitu. misalnya beban bunganya tadi, apakah seperti apa begitu Pak ya. Makanya dievaluasi terus setiap 6 bulan berarti Pak ya, setiap 6 bulan dievaluasi 6 Pak ya. bulan sekali. Iya. Sebenarnya, tapi sebenarnya ya Mas, dari sisi investor, saham syariah ini bagus. Kenapa? Karena secara nggak langsung sudah dilakukan screening. Betul. Screening apa? Oh, ternyata saham ini ternyata utangnya nggak banyak-banyak. Sehingga apa? Sehingga fundamentalnya Ya, kuat. Dan kondisi ya, saat ini, seperti pandemi seperti ini nih, perusahaan yang utangnya tidak terlalu banyak itu jauh lebih diuntungkan dengan perusahaan yang utangnya banyak. ya, Begitu. ya, ya, ya. Jadi Ah, punya fundamental lebih kuat gitu sih. ya, ya. Dalam kondisi pandemi gini biasanya perusahaan yang cash-nya lebih kuat, ya utangnya lebih dikit, biasanya dia lebih bertahan seperti itu Pak ya. Betul, ya. Oke, Pak. Sementara peran OJK sendiri selain tadi memfilter apa ini mana saham-saham apa aja yang masuk ke masuk kategori syariah ini saham syariah ini, Pak. Mhm. Dalam perjalanannya pengawasannya seperti apa lagi, Pak? Ya, daftar efek syariah kemudian kita kita awasi dari sisi ya tadi, perusahaannya kita awasi dalam waktu 6 bulan sekali kita awasi. Itu Oke. kemudian bagaimana pengawasan selanjutnya? Pengawasan selanjutnya adalah Hmm, pengawasan seperti mana biasa dari perusahaan-perusahaan. Contohnya apa? oke. Laporan keuangannya kita periksa, seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Kita selalu periksa Ya, laporan ya, ya. keuangannya, kemudian kita lihat apakah memang perusahaan ini sudah melakukan keterbukaan informasi yang baik, seperti itu. Hmm, Atau ya, ya, tidak, ya, ya. jangan-jangan seperti itu. Nah, memang kita melakukan equal treatment dengan perusahaan pada umumnya, Ya, ya. begitu. Oke, oke, Pak. Nah, misalnya nih Pak, udah eh, calon-calon investor nih, misalnya udah menarik, udah tertarik nih mau mau berinvestasi saham syariah nih Pak. Ya. Ya, Apakah gimana Pak? Apakah ada perlakuan khusus nih untuk investor syariah yang ingin berinvestasi dalam syariah? Apakah hanya dengan rekening atau bagaimana Pak? ya, tadi selain kalau teman-teman berinvestasi di pasar modal syariah selain saham yang dimiliki itu adalah punya fundamental yang kuat, selain itu Ya, juga secara nggak langsung teman-teman di pasar modal syariah kan sebaiknya kalau teman-teman berinvestasi menjadi investor syariah juga ya, berinvestasi melalui platform yang memang sudah syariah. Contohnya lewat apa? ya, Lewat ya. sistem online trading syariah. Nah, ini sebenarnya Oke. sistem ini memberikan banyak kenyamanan bagi para investor. Kenapa? Hmm. Karena sistem ini sudah dilatasan yang Oh, halo maaf, halo maaf. Mas, Mohon maaf Pak. hilang Tadi, ya. ya, tadi, iya sempat ada keputus sedikit tadi. Oke, oke. Oke oke nggak apa-apa. Saya teruskan Ya, ya, aja ya. Ya, ya, ya Pak. dalam sistem online trading syariah, Mas, memang diberikan beberapa pembatasan-pembatasan, di mana sebenarnya pembatasan itu untuk memberikan kenyamanan kepada investor. Contoh, Hmm. dalam investasi, sebagai orang investor itu biasanya dihadapkan pada dua hal ya, Mas. Yang Ya, pertama, fear, ketakutan. Yang kedua adalah greedy. Sekarang ini, ya, pada saat apa namanya pandemi seperti ini, mungkin banyak yang takut orang-orang nih. Takut, betul. takut makin turun lagi, makin turun, ketakutan seperti itu ya. Iya, iya, Padahal iya. dalam beberapa krisis yang sebelumnya ya Mas,
2008, mungkin 98, 2015 kemarin, setelah setahun kita mengalami penurunan, tahun depannya Hmm. itu naiknya luar biasa. Nah, Iya, iya, iya. pada saat naik luar biasa itu juga sebenarnya investor dihadapkan pada suatu dilema, Mas. Yaitu apa? Greedy. Apa itu Iya, greedy? iya. Ketamakan, kan begitu ya? Sama. Iya, iya. Nah, dalam investasi syariah, hal-hal itu yang sudah mulai dicegah. Dengan cara apa? Dengan cara ada beberapa pembatas-pembatasan. Contoh, untuk menghilangkan greedy, di pasar modal syariah nggak boleh tuh teman-teman berinvestasi membeli saham dengan menggunakan margin. Iya. Margin kan sebenarnya misalnya nih, saya punya uangnya 10 juta misalnya. Tapi saya Hmm. karena market lagi bagus nih, saya mau investasi lebih dari 10 juta. Bisa Hmm. nggak? Kalau di konvensional bisa dengan cara apa? Dengan cara margin, pinjem Margin. pinjem dari perusahaan sekuritas, misalnya pinjamlah Iya. 10 juta lagi sehingga saya dianggap punya duit 20 juta. Hmm. Berinvestasi lah. Tapi ada risiko di sana. Iya kalau kondisi market sesuai dengan harapan teman-teman. Kalau tidak, malah membebani kita dengan beberapa bunga. Kan begitu ya. Nah, Iya. dalam Iya. pasar modal syariah hal itu diatur. Sehingga apa? Kalau Hmm. teman-teman punya uangnya 10 juta, ya berinvestasilah sebanyak 10 juta. Gak Iya. usah ngoyo-ngoyo. Itu makanya dari pasar modal syariah juga memberikan tadi kelebihannya apa? Tidak terlalu greedy, sesuai kemampuan saja saya jual dan beli, kan begitu. Iya. Iya. Nah, Iya. Iya. sama nih Mas, kondisi kalau terjadi misalnya market lagi turun nih. Nah, biasanya kalau market lagi turun ini banyak teman-teman investor yang menggunakan fasilitas margin trading atau short selling, sorry mohon maaf. Short selling. Short sell. Short selling itu apa? Short selling itu kita menjual barang di awal Hmm. dengan harapan nanti harganya semakin turun. Begitu semakin turun Hmm. benar, saya beli di bawah, baru saya bayar lagi yang tadi saya jual. Dalam syariah nggak Iya. Iya. boleh. Kenapa? Iya. Karena kalau kamu mau jual barang, juallah yang kamu miliki dulu. Sedangkan Iya, kalau betul. short selling, itu kan kita jual barang yang belum kita miliki. Iya. Iya. Gitu. Itulah kelebihan syariah, Mas. Salah satunya itu. Jadi pada saat market lagi bullish, janganlah greedy dengan cara apa? Nggak usah ngoyo-ngoyo menggunakan margin. Sesuai kemampuan Margin. Iya. saja. Hmm. Sama, pada saat market turun, juga nggak usah ngoyo-ngoyo untuk dapetin apa namanya margin mungkin dari penurunan ini dapat dapat untung dengan cara apa? Dengan cara Hmm. lebih kepada spekulasi yang menggunakan Hmm. tadi short selling dan sebagainya. Kalau kita nggak Oke. punya barang, nggak punya aset, nggak punya saham, ya nggak usah jual, kan gitu. Kalau teman-teman punya Betul, saham, betul. kemudian lagi turun mungkin kurang bagus, jadi jual nggak apa-apa sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Ya itulah the beauty of syariah Iya. salah satunya. Jadi bukan Oke. hanya The sekedar beauty of sahamnya syariah. di Iya. screening, tapi cara Nah, berdagangnya juga diatur nih dalam cara syariah nih, berinvestasi. Mas. Iya. Jangan udah sahamnya udah syariah, tapi cara berdagangnya nggak syariah ya sama aja ya Pak ya. Iya, kita atur Betul, betul. cara sehingga tadi Oke, apa? oke. Sehingga berinvestasi itu sebagai suatu kenyamanan. Iya, iya, Begitu. iya, iya. Ini semua ada di platform kan biasanya kalau investor syariah kan ada apa ada online trading syariahnya ya syariah online trading system Pak ya SOTS gitu ya di sekuritas-sekuritas. Ya, Ini semua sudah diatur di sana Pak ya. Jadi investor hanya bisa misalnya kalau mau membeli saham ya sesuai modalnya, tidak bisa pakai margin seperti itu Pak ya. betul. Iya, iya, iya. Semuanya sudah ada Dan di sistem online trading syariah. Jadi kalau teman-teman mau ya, ya, menjadi ya. investor syariah sejati, bukalah Hmm, rekeningnya di sistem online trading syariah. Kalau teman-teman yang sudah ya, oke. punya rekening misalnya, sudah punya rekening di salah satu perusahaan efek gitu, tinggal bilang Ya. saja, saya mau pindah dong ke syariah, nanti akan dibukakan, insya Allah dibantu. Seperti itu, Iya, Mas. iya, iya, iya. Iya, ya. Jadi memang sudah diatur bahkan udah sampai sistem online tradingnya atau nanti sistem untuk berdagangnya istilahnya Pak ya, berinvestasinya. Iya, Jadi betul. misalnya nih kalau saya mau online trading, saya nggak sengaja mau beli malah beli saham yang non syariah. Kira-kira itu pasti dari sistemnya akan ditolak Pak ya.
karena sudah Iya, diatur juga nih kalau rekening syariah hanya bisa beli beli saham yang syariah juga Pak ya. betul. Jadi itu kalau teman-teman misalnya nih nyoba belinya yang non syariah. Tergantung Hmm, sekuritas masing-masing nih. Ada yang dikeluarin ya. ayat-ayat, Iya, ada yang nggak bisa kan gitu. iya, Memang iya. kita sudah di istilahnya Diingetin gitu Pak ya, diingetin. ya kalau dalam bahasa syariah itu istiqomah kan begitu ya. Istiqomah, ya betul. Iya, 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 iya. Jadi harus diingetin nih, ayo ini investor syariah, beli produk yang syariah dong, gitu ya. iya betul. Oke, oke, Pak. Tadi kita bicara tentang saham syariah, Pak ya. Saya rasa sih udah cukup jelas ya dari pemilihan kategori syariahnya, saham syariahnya, bahkan sampai sistem online trading syariahnya pun diatur ya, agar hanya bisa membeli produk saham syariah saja. Ada juga produk investasi syariah yang lain yang sekarang lagi diterbitkan juga nih, Pak. Sukuk, Pak ya. Sukuk. Oh iya. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak, sukuk itu seperti apa sih Pak? Saya rasa mungkin ini masih sangat awam lah bagi investor-investor, khususnya investor baru nih Pak, investor baru di pasar modal syariah. Ya, sukuk itu memang tadi kan kita bicara saham yang sekarang sukuk ya. Sukuk memang Ya, instrumen yang mungkin sedikit sangat berbeda dengan saham. ya. Sukuk sebenarnya merupakan bukti kepemilikan juga. Kalau saham Hmm, tadi adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, kalau sukuk ini bukti kepemilikan atas apa? Atas suatu underlying aset. Oke. Atas suatu underlying aset. Maksudnya Ya, gimana? Contoh, perusahaan boleh, negara juga boleh, karena yang ditawarkan sekarang negara ya Mas ya. negara. Ya. Misalnya perusahaan ya, contoh perusahaan saya mau mendapatkan uang dari masyarakat. Yang pertama saya lakukan bisa jadi ya nerbitin saham, kan begitu ya. Kalau Hmm, tidak mau hmm, nerbitin saham, apa? Menerbitkan sukuk, salah satunya kalau lewat instrumen yang syariah. Nah, dengan ya. nerbitin sukuk itu, teman-teman, si perusahaan tadi harus punya suatu underlying aset. Underlying asetnya apa? Misalnya, oh, saya punya tuh eh, suatu properti yang memang sudah disewakan dalam waktu Hmm, misalnya 20 tahun misalnya. Nah, bisa ya. itu. Properti itu manfaat atas properti tersebut dijadikan underlying aset penerbitan sukuk. Misalnya, contohnya Hmm, berapa? Misalnya penerbitan sukuknya 5 tahun. Nah, manfaat atas gedung tadi yang sudah berjalan itu dijual kepada masyarakat dalam waktu hmm, 5 tahun. Berarti apa? ya. Dalam waktu 5 tahun ke depan, Hmm. nilai yang dihasilkan dari gedung tadi itu diberikan kepada pemegang sukuk. Itulah Oke, oke, prinsip oke. dari kepemilikan atas suatu underlying aset. Underlying asetnya macam-macam nih Mas. Kalau misalnya PLN Ya, contohnya ya. trafo. Kalau Hmm, apapun yang bisa menghasilkan intinya. Itu. ya, Nah, yang ya, ya. sekarang lagi ditawarkan itu adalah punyanya negara. Namanya Ya, Sukuk Retail 013 ya. Sukuk ya. Retail 13 ya. Ini ditawarkan 13. sampai sampai tanggal berapa ya? Minggu ini kalau nggak salah terakhir ya. 23 September Pak. Ya, Nah, ya 23 September. Betul. Ya, ya. itu kalau itu yang diterbitkan oleh negara. Untuk Oke, apa? oke. Untuk macam-macam. Karena negara kita butuh mendapatkan contoh bisa proyek, bisa Hmm, kemudian untuk eh, membantu pandemi ini, itu bisa digunakan hmm. oleh negara. Underlying asetnya Ya, apa? Underlying asetnya lihat aja di dalam prospektusnya. Yang saya tahu sebenarnya underlying ya, asetnya ya, adalah ya aset-aset dari negara ini. Beberapa aset ya, itu ya. manfaatnya dijual kepada pemegang sukuk begitu. Oke, oke, Itu oke. Mas. Jadi dan kemudian kalau nggak salah rate-nya 6,05 ya. 6%-an lah Ya, 6,05. rate-nya. Nah, ini buat teman-teman yang apa namanya investor pemula, ini menarik Hmm, juga masuk ke sana gitu. Karena nanti kalau nggak ya, salah ya, ya. jangka tenornya sekitar 3 tahun eh, Hmm, dan teman-teman akan mendapatkan imbal hasilnya dibagikan langsung kepada rekeningnya. Jadi apa yang dilakukan? Teman-teman tinggal datang saja ke bank-bank yang menjadi agen penjual mitra distribusi sukuk ini. Ada banyak ya, ya. bank-banknya umum-umum sudah ada. Tinggal datang ke sana, tanya Hmm, ke CS-nya, saya mau beli sukuk gitu.
Iya, Nah, iya, iya. dengan modal 1 juta aja cukup kan? Kalau nggak salah ya. Iya, Dengan 1 juta juga cukup. Kemudian nanti iya. kita lihat kalau memang teman-teman dapat porsi dari negara diberikan, teman-teman uangnya akan didapat 1 juta atau berapapun yang teman-teman pengen invest, nanti Iya. seperti tabungan, bagi hasilnya Hmm. akan masuk secara periodik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sukuk tersebut. Begitu. Oke, Nanti oke, begitu oke. sudah 3 tahun, nilai pokok yang 1 juta tadi yang punya teman-teman akan kembali ke rekening teman-teman. Dan kalau sukuk negara Hmm. ini, resikonya insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena Iya. dijamin oleh negara. Begitu, Oke. Mas. Ada juga Iya, iya, sebenarnya iya. sukuk itu macam-macam jenisnya. Ada yang diterbitkan oleh negara, ada yang Iya, diterbitkan oleh perusahaan, iya, gitu. iya. Ada juga nanti mungkin sukuk daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, Sukda namanya sukuk Iya, iya. daerah, Hmm. gitu. Nah, pembagian yang lain seperti apa sukuk? Ada juga berdasarkan akadnya. Akadnya ada yang Hmm. mujaro, ada yang mudoroba, itu tergantung. Itu Iya, karakteristik iya. sukuknya itu. Begitu. Oke, oke, oke. Tapi Iya, sebenarnya iya. ini Jadi, sukuk negara ini sangat baik. Kenapa? Pertama nggak ada resikonya. Selama iya, iya, negara Republik Indonesia ini masih ada, insya Allah akan dibayar karena sudah iya, iya. dianggarkan dalam APBN. Dan ini sebenarnya karena risiko nggak ada sehingga nyaman buat teman-teman yang suka baperan kan gitu ya. Nah, yang teman-teman investor yang baperan nih, yang punya duit 1 juta, kalau hilang 100 ribu udah pusing kan begitu. Nah, pas nih Iya, buat iya, iya. investor itu Eh, membeli sukuk negara gitu. iya, iya, iya. Sukuk retail ini memang ditujukan untuk investor-investor retail, Pak ya. Jadi, Betul, memang apalagi hanya untuk investor-investor retail. dalam kondisi sekarang ini yang tadi misalnya investor yang baperan mau investasi tapi takut rugi atau takut apa dalam kondisi seperti ini ya mungkin sukuk ini alternatif yang bagus juga Pak ya. Iya, karena persis sama seperti teman-teman punya deposito atau tabungan di bank. Hmm. Persis sama seperti itu. Sama ya, ya, ya. Bedanya sukuk ini tadi dengan underlying aset Pak ya. Tapi kalau Ya, deposito kan dari bunga deposito ya. Kalau kalau sukuk ini dari manfaat ya. aset yang dijaminkan tadi Pak ya. Itu. Dan dengan teman-teman Tapi membeli sukuk negara ini, secara nggak langsung teman-teman sudah berkontribusi dalam pembangunan negara. Gitu. nah Jadi itu. kita berperan juga nih. Karena sudah banyak contoh apa namanya pembangunan eh, jalur kereta api, kemudian Ya, pembangunan ya, ya. banyak itu gedung-gedung kampus IAIN itu dibangun Oke, dengan oke, dana ya. sukuk. Itu banyak tuh Ah, jembatan ya, ya. yang dilakukan oleh Ya, ya, ya. pemerintah nih untuk dana-dana publik nih, untuk apa Hmm, fasilitas publik dibangun sama pemerintah menggunakan dana hmm. sukuk ini, Mas. Begitu. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman yang mau ya, berinvestasi dan sekaligus ya, berkontribusi untuk negara nih pembangunan Indonesia ya bisa nih beli produk sukuk ya seri 13 ini ya. Karena manfaatnya Mumpung selain masih ada untuk kita waktu nih. sebagai investor, ya mumpung masih ada waktu nih, ya, manfaatnya juga untuk nanti pemerintah juga buat Indonesia juga ya tentunya Pak ya. Itu. Pak, ini mungkin ada yang kalau tadi saham kan kita bisa perjualbelikan, ya kan Pak ya. Kalau misalnya ada investor yang mau berinvestasi di sukuk ini, apakah ini bisa diperjualbelikan juga Pak? Bisa. Jadi kalau tadi teman-teman pertama datang ke bank itu biasanya membeli di pasar perdana. Nah, Hmm. bagaimana kalau misalnya sebelum 3 tahun saya pengen butuh duit misalnya. Misalnya baru 1 tahun butuh duit, bisa teman-teman bisa jual aja. Biasanya sih beli jual aja ke agen penjualnya. Misalnya bank, Iya, bisa iya, kita jual iya. ke banknya tadi. Biasanya mau beli dia. Seperti itu. Iya, 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 iya. Dengan mudah sebenarnya sih. Oke, oke. Ya, jadi ya kita berharap sih semoga ya sukuk retail ini karena ini manfaatnya juga untuk pemerintah bisa ini juga Pak ya, istilahnya laku lah ya karena pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti apa Pak nih kalau sukuk yang diterbitkan, sukuk retail yang diterbitkan pemerintah dari seri-seri sebelumnya Pak? Ya, yang saya tahu seri-seri sebelumnya semua oversubscribe ya. Bahkan Over pemerintah harus subscribe Pak ya? membatasi itu. Iya. Karena banyak, karena tadi pertama risiko nggak ada, yang kedua Ya,
ya santai kayak tabungan, kayak deposito, persis nggak ada bedanya. Ya. Dan yang ketiga juga setiap bulan atau setiap beberapa periode, misalnya 2-3 bulan sekali sudah mendapatkan returnnya. Jadi ya seperti Iya, iya, tabungan iya. persis. Seperti itu. Iya, iya. Nyaman juga sih. Dan, Cuma dan memang dalam tadi kondisi seperti ini, sukuk retail ini memang buat teman-teman yang ya. sudah jadi investor itu kayaknya kurang menarik. Kenapa? Karena tadi kurang tantangan kan begitu nih. Ya, orang yang Iya, biasa iya. jiwa muda ini sukanya tantangan nih. Kayaknya kalau yang Betul, suka betul, tantangan betul. ini kurang cocok nih kalau beli sukuknya retail. Kenapa? Iya, Wah, iya, iya, saya iya. pengennya yang berbau adrenalin ya. Belilah saham, reksadana Paham. syariah, yang saham kan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi membeli apapun itu sebenarnya sesuai dengan hati dia nih. Tadi cukup Betul, retail betul, Pak. cocok untuk orang yang baperan dan sebagainya, yang ya Iya, iya, iya. masih pemula itu pas-pas banget tuh, sehingga memberikan Iya, 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 iya. experience yang baik buat berinvestasi dia. Begitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya produk investasi di pasar modal syariah ini udah bisa memfasilitasi semua tipe orang nih Pak ya. Kalau ada yang suka tantangan Betul. ya masuk ke saham syariahnya. Lebih moderat dikit ada reksadana syariah ya. Atau mau yang sangat moderat ya masuk ke sukuk aja. Seperti itu Pak ya. Betul. Iya, iya, iya. Jadi memang investor Semua khususnya investor di ada, pasar semua modal lengkap syariah. dan tetap yang paling utama adalah semua dalam koridor syariah. Kan begitu. Ya betul itu harus dalam koridor syariah ya biar ya tadi nggak cuma produknya aja yang syariah tapi cara investasi juga harus syariah ya. Iya, caranya Seperti itu juga Pak. diatur sama kita. Caranya diatur. Oke oke Pak. Eh, da- eh, apa Pak pengawasan OJK sendiri Pak dalam penerbitan sukuk ini Pak seperti apa Pak? Kalau tadi kan saham syariah kan memang OJK evaluasi terus ya tiap Ya, 6 bulan ya. Kalau di sukuk ini seperti apa Pak? jadi kalau di sukuk itu kalau yang ada dua kan tadi ya. Kalau sukuknya Hmm, adalah sukuk negara, hmm, penerbitan itu langsung diterbitkan oleh negara Republik Indonesia tanpa lewat pengawasan ya, OJK. Jadi langsung diterbitkan oke, karena negara yang ya, ya, menerbitkan. OJK masuk hmm, pada saat apa? Pada saat adalah di pasar sekundernya. OJK melihat oh, transaksinya seperti apa. Karena transaksi hmm, juga harus fair, harus betul, harus ada berapa sih nilainya yang memang wajar. Itu yang diperiksa oleh OJK sehingga tadi para anggota agen penjual juga bisa melakukan transaksi di pasar sekunder yang memang wajar. Itu dilakukan oleh wajar OJK ya. kalau sukuk yang Hmm, diterbitkan tadi adalah sukuk negara. Tapi kalau hmm, yang sukuk yang diterbitkan tadi adalah sukuk korporasi, memang pada saat pernyataan pendaftaran di OJK itu memang semua under control OJK, semuanya diperiksa. Kami melakukan ya, apa ya, pemeriksaannya? Kita periksa. Prinsipnya satu dalam sukuk tadi. Dalam di pasar modal prinsipnya satu sebenarnya adalah transparansi. transparansi ya. Transparansi. Kalau dirimu pengen mendapatkan dana publik, misalnya perusahaan mau mendapatkan dana publik, yang Hmm, paling utama adalah transparansi. Nggak boleh ya, ya, ditutup-tutupin. Kalau memang betul. dirimu ini untung, ya bilang untung. Kalau Ya, dirimu sebenarnya rugi, ya bilang rugi. Jangan rugi, ya, kemudian ditutupin seolah-olah menjadi untung. Sehingga investor yang membeli tadi merasa kecewa. Wah, saya beli hmm, perusahaan, beli sukuknya kurang bagus. Gitu. hmm, hmm, Nah, yang prinsipnya tadi tuh, makanya pada saat pembuatan prospektus itu diperiksa sama OJK. Prinsipnya cuma satu ya, tadi, ya, diperiksa harus melakukan akuntabilitas transparansi yang baik kepada publik. Kenapa? Karena dia pengen ya, mendapatkan dana dari masyarakat. Gitu, Mas. oh, Nah, kemudian kalau siap, yang siap. sukuk yang diterbitkan oleh korporasi, selain di pasar Hmm, primernya penerbitan juga diperiksa oleh OJK, diawasi oleh hmm, OJK, pasar sekunder juga sama. Pada saat perdagangan di pasar sekunder juga diawasi oleh OJK. Seperti itu. oke. Ya, jadi memang peran OJK ini untuk pengawasannya semua Pak ya. Seperti itu Pak ya. Iya, Ya, kita ya, ya. awasi memang. Ini ada yang Ya, tanya nih, Mas. Ada yang ya. tanya. Hmm, hmm. Mau nanya, kalau orang awam bagusnya Wah, investnya di mana? Kita boleh langsung masuk ke situ apa ya. enggak? Apa nanti aja? Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Tadi saya ada beberapa pertanyaan, cuman pas kita diskusi tampaknya udah terjawab.
Tapi ini pertanyaan paling baru belum belum terjawab sih Pak. Ya, buat teman-teman yang memang investor awam sekali, yang paling utama Nah, buat saya adalah investasi leher ke atas dulu nih. Bukan oke. investasi saham, Ya, reksadana, ilmu dulu ya. bukan. Tapi investasi leher ke atas. Apa itu? Iya, Banyak-banyak iya. belajar dulu, Mas, Mbak, kan Betul. begitu. Banyak belajar dulu. Kenapa? Karena yang namanya investasi, itu semua jenis investasi itu punya resiko. Apapun itu. Betul. Gitu ya. Apalagi saya Hmm. misalnya usaha apa dagang juga ada risiko, semua ada risiko. Dan kita harus Iya, tahu iya. bahwa kita seberapa besar kita bisa menghadapi risiko itu. Begitu. Kalau Hmm. kita sudah punya investasi ilmu ke atas, baru teman-teman bisa menentukan dirinya sendiri. Saya ini profil risikonya apa? Nah, Kalau betul itu. profil risikonya istilahnya moderat gitu kan, baperan kan Iya, gitu iya, ya. iya. Belilah instrumen investasi yang memang risikonya rendah. Contohnya apa? Iya, 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 Reksadana iya. pasar uang syariah, Iya, reksadana pendapatan uang syariah, pendapatan tetap iya. syariah. Kemudian sukuk negara juga rendah nih resikonya, bahkan mungkin nol risikonya karena Nah, kemungkinan gagal bayarnya enggak, kan begitu ya. Nah, iya, iya. kalau dirinya misalnya, oh saya ini sebenarnya moderat enggak, agresif enggak, campur-campur. Ya mulailah beli Nah, reksadana, contohnya reksadana yang campuran, begitu. iya, iya, iya. Kalau beli langsung saham juga boleh, tapi beli saham yang big cap, kan begitu ya. Yang Iya, memang iya, iya. kapitalisasinya besar sehingga apa? Sehingga kalaupun digoncang pasar tidak terlalu tergoncang. Prinsipnya kayak Iya, di iya. kapal gitu, kayak di laut itu loh, Mas. Kalau kapalnya Hmm. semakin besar, goncangan kalau ada Ya, ombak kan ya masih ombak. oke kan gitu. Tapi kalau pasar Betul. kapal-kapal nelayan kecil-kecil, begitu ada ombak bisa ambruk kan begitu. Nah, Iya, itu betul, harus betul. tentuin dulu teman-teman nih. Saya ini profil risikonya apa? Jangan sampai Iya, iya, memilih produk yang risiko rendah, padahal profilnya tempat teman adalah agresif. Nggak oke. Makanya saya nah, bilang, buat teman-teman yang profil risikonya agresif, anak muda, suka tantangan, nggak cocok beli suku, kan begitu. Tapi iya. kalau dirimu anak muda, tapi baru mau belajar, beli suku pas. Kenapa? Karena Iya, iya, iya. untuk pemula pas, karena risikonya rendah. Begitu. Rendah. Kalau Iya, teman-temannya iya, adalah iya. investornya agresif, belinya yang itu tadi, ke saham, reksadana Syariah. saham, Iya. kemudian sahamnya juga ya membeli yang second line boleh boleh juga asal tahu tahu apa fundamental dan teknikalnya, money manajemennya juga Iya, tahu iya, iya, iya. seperti itu. Jadi yang tadi yang pertama dilakukan apa dalam berinvestasi untuk pemula? Investasi leher ke Hmm. atas dulu kalau saya. Biar ke atas dulu. Iya. Oke, itu sebenarnya tips-tips yang luar biasa nih dari Pak Andri nih ya. Jadi teman-teman untuk investor baru nih, yang baru mau berinvestasi ya, ya harusnya benar nih. Leher ke atas dulu yang diinvestasikin. Jadi biar Iya, kita dan dapat ini dulu yang investasi bagus. leher ke atas tuh nggak harus ngeluarin duit ya. Teman-teman Iya. asal ikut aja follow teman-teman IDX Maluku atau banyak kan IDX di Iya, mana-mana iya. banyak ya kegiatan. Ah, ah, Kemudian di iya, Pasar iya, iya. Mendasarnya juga banyak kegiatan. Iya, Ikut iya. aja Hmm. gratis juga, tapi tadi investasinya Gratis apa? kok. Investasi waktu dan keseriusan. Karena ini dia banyak Betul, Pak. yang Betul. pengennya udah niat-niat belajar, tapi begitu lihat, oh, waktu saya nggak ada, kenapa? Saya jadwalnya ngopi bareng sama teman, ya susah kalau begitu. Kan begitu ya. Oke, Ya Pak Andri, begitulah. ini waktu kita memang terbatas untuk IG Live, Oh, saya rasa. udah mau habis ya? Tapi kurang, iya, udah hampir sejam nih Pak. Tapi saya rasa sih tadi untuk yang kita bahas untuk saham syariah dan sukuk ya, ini sudah ada gambaran jelas lah untuk teman-teman semua, dan mungkin nanti Sobat IDX yang joinnya di tengah-tengah bisa tonton lagi di IGTV-nya, nanti kita save di IGTV. Sebelum penutupan nih Pak, mungkin dari Pak Andri ada closing statement atau apa kata-kata mutiara atau apa Pak? Pantun mungkin Pak kalau mau. Walah, Silakan Pak. pantun. Ya, tadi mungkin ada satu produk lagi yang belum, nanti kita mungkin next ya, akan bicara Ya, tentang ya. reksadana, itu beda lagi Reksadana. barangnya. Nanti mungkin akan kita sharingkan terkait reksadana syariah. Ya, teman-teman tadi, Ya, ya. prinsip utamanya adalah dalam berinvestasi itu ibaratnya seperti berenang, teman-teman. Seperti Ya. berenang, belajar berenang, seperti belajar anak kecil naik sepeda. Tadi saya Oke. bilang, kalau mau berinvestasi, investasi utama apa? Leher ke atas dulu.
Tapi Ya, selain leher ke atas juga prinsip naik sepeda dan prinsip berenang. Kenapa? Karena kalau ya, kebanyakan teori bersepeda, kalau nggak naik sepeda yang nyoba, kebanyakan teori berenang tapi cuma di darat doang, saya jamin tidak akan bisa berenang dan tidak akan bisa naik sepeda. betul, Oleh karena betul, itu, Pak. selain leher ke atas juga mulai mulai masuk membuka rekening dan kecil-kecil saja sedikit. Karena seperti orang Betul. berenang, nggak mungkin orang baru belajar berenang kemudian nyemplung di kolam yang dalam. Insya Allah Iya, tenggelam. iya. Kan begitu. Sesuaikanlah. Tapi tetap harus berenang. Betul. Kenapa? Dengan Iya, berenang iya. belajar, teman-teman insya Allah semakin bisa memahami tentang investasi. Itu mungkin, Mas. Iya. Ya, luar biasa sekali nih closing statement-nya ini. Tampaknya kalau investor-investor yang dari kemarin maju mundur mau mulai apa enggak tuh. Ya, tadi perhatikan itu closing statement-nya Pak Andri. Ya kalau mau berenang harus nyemplung, tapi jangan langsung ke kolam Iya, renang. Oke, begitu. terima kasih banyak Pak Andri atas waktunya, atas diskusi kita sore hari ini. Mungkin nanti nextnya kita mau coba invite lagi nih, kita mau diskusi tentang yang tadi belum kita sempat diskusikan, yaitu reksadana Ya, syariah, Pak boleh ya. nanti kita next event ya. Gitu. Siap, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak Andri, atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Selamat sore. Mari. Oke, Sobat IDX semua, terima kasih atas waktunya untuk menonton tadi pembahasan kami tentang produk investasi syariah. Ya, kita tadi bahasan syariah dan sukuk. Ya, kalau tadi ada yang ketinggalan, bisa ditonton ulang di IG Live, di IG TV kami. Ya, silakan. Tadi kita bahas banyak tentang saham dan sukuk dan gimana nih kalau investor-investor baru mau mulai berinvestasi di pasar modal syariah. Oke, saya Alberto dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Maluku, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum.